A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturrahim, gitu pula Ondi yang menemani kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya atas kita semua. Jadikan kita hamba-hambanya yang selalu berserah diri kepadanya, berpegang kepada talinya, dengan mengikuti dan meneladani suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kehidupannya yang mengikuti bimbingan Al-Quran, menjadi contoh yang terang benderang bagi kita semua. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita memulai renungan kita di bawah naungan Al-Quran dengan terlebih dahulu membaca Ummul Quran. Setelah itu kita akan melanjutkan kembali kajian kita bersama surah Al-Insan dimulai dari ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. وَمَا تَشَاءُونَ
إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada awal suratul Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan mengingatkan kita semua bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini, dalam waktu yang begitu panjang, kita bukan merupakan sesuatu yang berarti dan disebutkan. Sedikit pun tidak memiliki nilai. Waktu begitu panjang, bahkan sebelum manusia ditempatkan di muka bumi ini, bumi telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum adanya manusia, para malaikat, mereka senantiasa tak jemu bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satupun dari mereka yang bermaksiat kepada Allah atau bermalas-malasan dalam menjalankan perintah-perintahnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menempatkan khalifahnya di atas muka bumi. Allah tidak memilih dari kalangan malaikat, tapi Allah memilih dari kalangan manusia. Ditempatkan di muka bumi ini sebagai khalifahnya, yang artinya menjalani kehidupan dengan status amanat, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang telah memberikan wewenang, kehidupan dan amanat dalam kehidupan dunia ini. Sebelum Allah menurunkan dan menempatkan manusia pertama di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran bagi manusia agar dapat membedakan siapa lawan mereka dan siapa kawan mereka, agar mereka tidak mudah tertipu, terpedaya oleh manisnya kata-kata dan ucapan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan di hadapan para malaikat bahwa Dia akan menempatkan khalifahnya di muka bumi, malaikat bertanya-tanya, apakah kamu akan menempatkan di muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Itu bayangan malaikat dengan kebebasan yang diberikan kepada manusia. Padahal kami selalu mensucikan engkau dan mengagungkan engkau. Jadi secara tidak langsung malaikat mengisyaratkan, lebih baik engkau tempatkan kami di muka bumi ya Allah, yang tidak mungkin akan melakukan kerusakan. Kami senantiasa taat, patuh, bertasbih kepadamu. Tapi Allah mengatakan, bahwasannya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Betul, dugaan malaikat tidak salah. Sebagian manusia akan melakukan kerusakan, akan berperang, menumpahkan darah sesama mereka. Yang kuat menganiaya yang lemah. Tapi ini tidak mewakili seluruh manusia. Di antara mereka terdapat orang-orang bukan hanya tidak berbuat aniaya, bahkan mereka rela mengorbankan diri mereka demi kelangsungan dan kelestarian hidup manusia, membela hak-hak mereka dan menegakkan keadilan. Mereka dalam kehidupan dunia dengan hawa nafsu mereka tak lupa kepada Allah dan hari akhirat. Mereka lebih mencintai Allah
dari kehidupan dunia ini. Hingga hidup mereka berjalan di muka bumi selalu menatap wajah kebesaran dan keagungan Allah, mengharapkan ridha, berjalan di atas jalan. Ini kelebihan manusia, di mana sebahagian mereka terdapat orang-orang yang benar-benar memiliki ketulusan, kecintaan kepada Allah dan kepasrahan kepadanya, yakin akan kebesaran dan keagungannya. Begitu pula yakin akan janji Allah mengenai kehidupan akhir. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertunjukkan kepada para malaikat bagaimana Allah membekali Adam dengan ilmu yang Allah tidak bekali mereka. Dengan ilmu manusia mendapatkan pencerahan, dengan ilmu sebahagian manusia hidup dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Walaupun sebahagian dari mereka yang diberikan ilmu mengikuti hawa nafsu mereka dan memilih kehidupan dunia dari kehidupan akhir. Tapi ini tidak menjadi soal. Karena kelak di hari akhir nanti masing-masing akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Lalu setelah itu Allah perintahkan malaikat, dan termasuk di antara mereka terdapat makhluk yang berasal dari bangsa jin. Mereka diperintahkan untuk sujud di hadapan Adam alaihi salatu wassalam. Bukan sujud ibadah kepada Adam, tapi ujian dari Allah untuk membuktikan kepatuhan, ketundukan, dan keikhlasan mereka. Seluruh malaikat sujud kecuali makhluk yang berasal dari bangsa jin yang kemudian mendapatkan gelar iblis. Dia berasal dari bangsa jin. Sebelum pembangkangannya, dia tidak bernama iblis. Tapi begitu dia membangkang, menentang, menolak untuk sujud, mentaati perintah Allah, langsung mendapatkan nama iblis yang artinya terusir dan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sikap sombongnya. Lalu Allah mengingatkan Adam untuk hidup dalam kehidupan surga dengan penuh kenikmatan, tapi tidak mendekati satu pohon. Bila dia mendekati pohon tersebut, niscaya dia akan terjerumus dalam kezaliman. Tapi selainnya dapat kalian bersenang-senang menikmati kenikmatan surga. Iblis yang terusir dari kehidupan yang begitu agung dan mulia masih memiliki kesempatan untuk menggoda. Walaupun sosoknya tidak hadir, bisikannya dapat masuk ke dalam hati manusia. Oleh karena itu Allah ceritakan bagaimana iblis membisik-bisikkan kakek kita Adam dan nenek kita Hawa untuk mencicipi buah tersebut. Dengan alasan bila kalian memakan buah ini hidup kalian akan kekal. Iblis yang memberikan nama buah tersebut buah khuldi, artinya buah yang akan membawa kekekalan. Tak jemu-jemunya iblis membujuk dan merayu. Akhirnya Adam tergoda dan tergelincir, apalagi mendengarkan sumpah iblis yang tulus, walaupun sebenarnya menyembunyikan kelicikan. Adam tanpa disadari dengan bujuk rayu syaitan mencicipi buah terlarang tersebut. Spontan pakaian yang melekat pada tubuhnya terlucuti, auratnya tersingkap, dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Akhirnya kakek dan nenek kita menyesal karena pelanggaran tersebut. Padahal Allah telah memberikan peringatan kepada mereka. Mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Karena tidak mengikuti bimbingan dan peringatanmu, percaya kepada syaitan. Padahal engkau telah mengingatkan kami bahwa syaitan adalah musuh kami. Kalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan melimpahkan rahmatmu atas kami, niscaya kami akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Iblis yang menyombongkan diri, yang menolak untuk sujud kepada Allah, tidak menyesali perbuatannya.
bahkan meminta kepada Allah untuk diperpanjang hidupnya hingga hari kiamat nanti. Sedangkan Adam berbuat salah, menyadari kesalahannya. Dia memohon ampun, Allah ampuni dosanya. Tapi Allah turunkan ke bumi sebagaimana rencana dan kehendak Allah untuk menjalani cobaan dan ujian di bumi sebelum kembali ke hadapannya. Melalui kehidupan surga yang dialami oleh Adam dan Hawa, kakek nenek kita mendapatkan pelajaran yang pahit. Dan ini juga untuk anak cucunya untuk tidak percaya kepada syaitan. Begitu pula kaki tangan syaitan yang banyak dari mereka menyerupai manusia, mewakili pekerjaan syaitan, menyesatkan, menipu, dan menyebarkan kepalsuan dan janji-janji yang kosong. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kakek dan nenek kita, begitu pula kepada anak keturunannya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila petunjukku sampai pada kalian, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, siapa yang mengikuti petunjukku mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan berduka. Selagi mereka bersama Allah, beriman padanya, beriman kepada hari akhir, tidak akan ada sesuatu yang hilang dari mereka. Kalau ada yang pergi meninggalkan mereka, akan dipertemukan di hari akhir. Mereka juga tidak akan takut menghadapi tantangan hidup ini, karena Allah yang akan turun tangan menjadi wali dan pelindungnya. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, yang mendustakan dan orang-orang yang ingkar mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penghuni api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi jalan keselamatan kita hanya dengan beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayatnya, lalu mengerjakan amal saleh. Tapi kecelakaan kita, kebinasaan kita di saat kita ingkar kepada Allah dan kita mendustakan ayat-ayat yang Allah turunkan pada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan menurunkan kitab. Walaupun tidak semua nabi menerima kitab, Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebahagian nabi dan rasul. Seperti Suhuf Ibrahim. Begitu juga Taurah yang Allah turunkan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa. Dan yang terakhir sebagai kitab penutup untuk umat terakhir, Allah turunkan kitab suci Al-Quran dengan ayat-ayatnya yang Allah jadikan sebagai nur, sebagai hudan petunjuk, sebagai syifa penyembuh dari berbagai macam penyakit. Begitu pula sebagai rahmat. Ayat-ayat yang diturunkan dengan jelas dan terang benderang. Tidak ada alasan bagi mereka untuk ingkar atau mengatakan kami tidak sama sekali memahami dan mengenal petunjuk Allah. Siapa saja yang mau membaca ayat-ayat Allah, meresapinya, dia akan menemukan hidayah dan petunjuk. Bisa dia tidak memahami sesuatu, dia dapat bertanya kepada mereka yang ahli. Kitab ini yang merupakan rukun iman kita. Juga yang akan menjadi timbangan amal kita di hari kemudian nanti. Bila sesuai dengan kitab Allah, kita orang yang beruntung. Bila tidak, kita orang-orang yang celaka dan binasa. Waktu begitu panjang berlalu sebelum adanya manusia di muka bumi. Bahkan sebelum terjadi pembuahan antara sperma yang berasal dari ayah kita dan telur yang berasal dari ibu kita. Sebelumnya kita bukan merupakan sesuatu yang berarti. Oleh karena itu kelahiran kita, bentuk rupa kita, warna kulit kita, potensi kelebihan yang ada pada kita bukanlah dari hasil usaha kita, tapi semua merupakan karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah Anda menyombongkan diri. Bangga dengan apa yang Allah berikan pada Anda. Bila Anda melakukan hal ini, Anda akan serupa dengan iblis yang terkutuk dan terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada awal suratul Insan, setelah Allah menerangkan bahwa dalam waktu yang panjang telah berlalu,
manusia pada saat itu bukan merupakan sesuatu yang berarti. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan makhluk yang bernama insan, yaitu kita semua. Yang awalnya setelah Allah mengambil sari-sari keturunan kita dari tanah, Allah ciptakan dari sperma yang membuahkan telur. Min nutfatin amsyaj, dari sperma yang bercampur dengan telur terjadi proses pembuahan. Dengan tujuan untuk menguji dirinya. Oleh karena itu faja'alnahu sami'an alima. Kami jadikan dia bukan hanya mendengar, bukan hanya berilmu, tapi dia dapat mengambil pelajaran dari apa yang didengar dan dipelajari. Oleh karena itu kata sami dan alim menunjukkan bahwa bukan sembarang pendengaran dan bukan sembarang ilmu, tapi ilmu yang dapat membawa pencerahan dan memberikan wawasan menjelaskan tujuan hidupnya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah memberikan petunjuk jalan kepadanya. Di antara mereka ada yang bersyukur pada Allah, patuh mengikuti petunjuk Allah, menghargai, menghormatinya. Tapi di antara mereka ada yang ingkar. Dan Allah telah menetapkan untuk menyediakan bagi orang-orang yang ingkar rantai belenggu dan azab api neraka jahanam. Itu merupakan balasan yang diterima oleh mereka-mereka yang ingkar. Sedangkan yang bersyukur mereka akan menikmati berbagai macam kenikmatan. Mata air syurgawi yang bermacam-macam. Buah-buahan yang beraneka macam, beraneka warna dan rasa. Buah-buah yang dulu kita kenal di dunia, kita akan jumpai di akhirat. Tapi dengan cita rasa yang berbeda. Antara buah syurgawi dengan buah duniawi. Allah hapuskan kebencian, berkumpul bersama-sama dalam kenikmatan Allah tanpa ketakutan akan kebinasaan kefanaan, hidup kekal dalam karunia Allah. Inilah keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, pada ayat 23 dari suratul Insan, Allah mengingatkan kembali, Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, wahai Rasulullah, telah menurunkan Al-Quran kepadamu secara bertahap. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, situasi kondisi yang dihadapi Rasul. Agar Rasul bersama para sahabatnya memahami maksud dari ayat-ayat tersebut. Dan juga membantu meneguhkan hati Nabi kita Muhammad SAW dan orang yang beriman. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu secara bertahap. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah engkau, wahai Rasulullah, dalam menjalankan perintah Tuhanmu. Cobaannya, deritanya, keingkaran orang-orang yang kafir yang kamu hadapi, semua ini hanya singkat dan sesaat. Dan mereka lemah dengan apa yang mereka lakukan. Maka bersabarlah engkau, wahai Rasulullah, dalam menjalani perintah dan keputusan Tuhanmu. Wala tuti' minhum athiman au kafura. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu mengikuti mereka yang gemar melakukan dosa atau ingkar kepada Allah. Wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan kau taati dari mereka yang gemar untuk melakukan dosa hingga menghalalkan segala cara, melakukan pembenaran terhadap hal-hal yang salah. Kafura, lagi ingkar kepada Allah Tuhan. Ini perintah dan pesan Allah kepada Rasulnya agar tetap di jalan Allah istiqamah dengan mengikuti bimbingan petunjuknya, mengikuti kitabnya, juga menyampaikannya kepada umatnya. Dan jangan dia bergeser, berpindah dari jalan Allah, dari kitab dan petunjuknya, dengan mentaati orang-orang yang bergelimangan dosa ataupun ingkar.
Oleh karena itu dalam suratul Kahfi Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Bacalah dan ikuti apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu dari kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatihi. Kalau kalimat manusia, pengetahuan mereka, kebijakan mereka sering kali berubah-ubah dengan tambahnya pengalaman dan pengetahuan, sedangkan kalimat Allah, kalimat yang sempurna, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kebenaran maupun keadilannya. La mubaddila li kalimati, tidak akan ada perubahan bagi kalimatnya. Yang datang dari Allah kebenaran yang sejati, yang tidak meragukan. Kebenaran dan kebijakan yang maha sempurna. Walan tajida min dunihi multahada. Engkau tidak akan menjumpai jalan yang lebih baik dari jalan Allah. Engkau tidak akan menjumpai juga tempat berlindung yang lebih baik dari tempat perlindungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Bisa kita mengikuti kitab Allah, mengikuti petunjuk dan jalannya, dan kita akan berada di bawah naungan dan perlindungan Allah. Oleh karena itu, sekali-kali engkau tidak akan menjumpai multahad. Kata multahad diambil dari kata lahat, yang kita jumpai dalam liang kubur, yaitu coakan menyerong di bagian bawah. Maksudnya kalian tidak akan dapat sama sekali jalan yang lebih baik dari jalan Allah, tempat perlindungan yang lebih baik dari tempat berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hendaklah engkau menyabarkan diri kamu bersama mereka yang setia berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, mengharapkan keridhaan-Nya, menatap wajahnya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan matamu, perhatianmu berpaling dari mereka menuju kepada mereka-mereka yang menginginkan hiasan dunia. Begitu kamu menginginkan kehidupan dunia, mengejarnya, kamu akan tertawan. Engkau akan bersedih, berduka, mengalami ketakutan, takut kehilangan, kesedihan dari sesuatu yang lepas dari tangan kita. Tapi yang menginginkan Allah, mengutamakan keridhaannya, menatap wajahnya, tidak akan pernah mengalami kehilangan. Tidak ada yang hilang di hati orang yang beriman. Seandainya berpisah sesaat, dia akan bertemu di akhirat dalam keadaan kekal dan abadi. Jadi jangan pandangan matamu beralih dari mereka yang setia kepada Allah menuju orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan engkau ikuti, taati orang yang kami biarkan hatinya lalai untuk mengingat kami, untuk mengikuti petunjuk kami. Dan dia lebih suka mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya amat kritis dan rawan. Orang seperti ini betul-betul berada di bawah ambang kehancuran, kebinasaan. Di hadapan kehancuran dan kebinasaan. Jadi sabarlah engkau dalam menjalani perintah Tuhanmu. Jangan kamu hiraukan, pedulikan dan taati mereka-mereka yang gemar melakukan dosa. Ataupun mereka-mereka yang ingkar. Lalu setelah itu Allah memberikan bimbingan buat kita sebagai bekal bagi kita. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dan hendaklah engkau selalu menyebut dan mengingat nama Tuhan. Baik waktu pagi dan petang, berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya, bertasbih, bertahmid, bersucikan, mengagungkan Allah akan menjadi bekal dan bala bantuan bagi kita. Hati yang selalu ingat pada Allah, hati yang terjaga dan terpelihara. Setan tidak akan dapat semau-maunya masuk untuk memasukkan bisikannya ke dalam hati kita. Karena berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebutlah dan ingatlah nama Tuhanmu baik waktu pagi dan petang. Bukan hanya terbatas pagi dan petang, dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun, hendaklah kamu mengingat Tuhanmu.
dan memanggil namanya. Qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakan panggil ya Allah, panggil ya Rahman. Apa saja yang kalian inginkan, kalian minta dimanapun kalian berada. Allah memiliki nama-nama yang mencerminkan arti yang amat indah dan mulia. Memanggil nama Allah merupakan panggilan yang tepat. Dan kita menuju ke tempat berlindung dan harapan yang benar. Karena dialah pencipta alam raya, penguasanya dan pencipta kita semua. Jadi dalam menghadapi cobaan banyak-banyaklah kita berzikir. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dan di malam hari sujudlah engkau di hadapan Tuhanmu dengan menjalankan salat. Dan bertasbihlah kepada Allah dalam waktu malam yang panjang. Banyak-banyak kita bertasbih sebelum tidur. Bangun dari tidur, di saat kita berbaring atau berdiri berjalan, hati selalu ingat pada Allah. Hingga menjadi hiburan bagi kita, menjadi pegangan dan sandaran, serta harapan dalam berbagai macam cobaan hidup ini. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka lebih menyukai kehidupan yang cepat, yaitu kehidupan dunia, dan mengabaikan di belakang mereka hari yang amat berat. Haula menunjuk kepada siapa? Mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, yang mendustakan ayat-ayat. Mereka melakukan semua ini karena mereka lebih mengutamakan mencintai kehidupan dunia yang singkat. Mereka abaikan di belakang mereka hari yang amat berat di mana mereka berdiri di hadapan Allah dan amal mereka diperiksa dan ditimbang. Betapa meruginya orang-orang yang mengabaikan kehidupan yang kekal dengan mengutamakan kehidupan dunia yang singkat, tapi tidak lama lagi akan sirna dan lenyap. Nahnu khalaqnahum wa syadatna asrahum. Kami telah menciptakan mereka. Wa syadatna asrahum, dalam sebagian terjemahan artinya kami telah mengukuhkan sendi-sendi mereka. Kalau kita kembali kepada kata al-asru, asara ya'siru artinya menawan. Al-asru menawan, sedangkan asir adalah tawanan. Kalau kita renungkan sama-sama ayat ini, pembicaranya menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Juga mereka setelah diciptakan tidak lepas dari cengkeraman dan genggaman Allah. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, wa syadatna asrahum, dan kami juga benar-benar dengan kokoh menggenggam dan menawan mereka. Artinya mereka tidak akan lepas dari cengkeraman kami. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka miliki, begitu pula betapapun besarnya kekuasaan mereka, mereka tak akan lolos dari cengkeraman kami. Seperti dalam surah Al-Insyiqaq Allah mengatakan, "Fayauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Pada hari tersebut tidak ada siksa yang lebih dahsyat dari siksaan Allah. Begitu juga tidak ada ikatan belenggu yang lebih dahsyat daripada ikatan dan belenggu Allah. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Jadi mereka diciptakan Allah, ditempatkan di muka bumi. Jangan beranggapan setelah diciptakan mereka dapat bebas berbuat sesuka hati mereka, dan mereka juga dapat mengungguli Allah Ta'ala dan merubah hukum-hukum dan ketentuannya. Sama sekali tidak. Semua yang mereka lakukan dari pelanggaran kemaksiatan, karena Allah membiarkan hingga batas waktu yang telah ditetapkan di mana mereka akan mengakhiri hidup mereka dan berkumpul di hadapan Allah. Kami telah menciptakan mereka dan kami juga benar-benar dengan kokoh dan kuat menawan dan mencengkram mereka. Artinya mereka berada dalam genggaman kami. Wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila, dan bila kami kehendaki kami dapat menggantikan mereka dengan yang lain yang serupa dengan mereka.
Mereka dibinasakan oleh Allah, digantikan dengan yang lain yang lebih taat dan patuh kepada Allah. Jadi jangan beranggapan bahwa seolah-olah kehidupan mereka itu berarti bagi Allah. Kehidupan mereka itu merupakan satu keharusan bagi kehidupan ini. Kehidupan kalian bagi Allah tidak memiliki arti dan bukan merupakan satu keharusan bagi alam ini. Bahkan kebanyakan dari kalian menimbulkan kerusakan di muka bumi. Tapi kepergian kalian yang ingkar, durhaka dan melakukan kerusakan justru menyelamatkan bumi dari kekacauan yang kalian lakukan. Jadi kalau kami kehendaki, kami dapat menggantikan mereka dengan juga manusia yang serupa dengan kalian, tapi mereka lebih taat dan tidak seperti kalian. Seperti yang terjadi pada kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh yang dibinasakan. Kemudian lahir generasi yang taat dan beriman kepada Allah. Inna hadhihi tadhkirah. Ini hanya sekedar peringatan. Peringatan sebelum datangnya kenyataan yang pahit di hari kemudian nanti bagi kalian kalau kalian tak bertobat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang mau, yang berkehendak, dia dapat menempuh jalan menuju kepada Tuhannya. Dengan dia kembali kepada Allah, bertaubat padanya, mengikuti petunjuknya, dia menuju Allah Ta'ala. Tapi ingat, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Jangan kalian beranggapan untuk menuju Allah, untuk meraih kemuliaan di sisinya, ya, kalian dapat melakukan apa yang kalian mau. Atau beragama mengikuti selera kalian, tidak. Untuk menuju Allah harus mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah, bukan beragama dengan mengikuti selera. Jadi wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Sesungguhnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari hidayahnya, begitu pula balasan kebaikan dan kemuliaan di hari akhir nanti tidak seperti yang kalian kehendaki. Tapi berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakim. Oleh karena itu Allah lanjutkan, agar kehendak Allah tidak disamakan dengan kehendak kita. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Siapa yang patut menerima hidayahnya, siapa yang layak untuk menerima ampunannya dan masuk ke dalam surganya, dan siapa yang layak masuk ke dalam api nerakanya. Jadi wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Sesungguhnya kalian tidak sama sekali dapat melaksanakan apa yang kalian kehendaki kecuali dengan mengikuti kehendak Allah. Sungguh Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Lalu Allah jelaskan agar tidak salah faham, Allah akan memasukkan orang yang beriman ke dalam rahmatnya. Yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Allah akan memasukkan siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Lalu siapa yang tidak dikehendaki? Wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Sedangkan orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Jadi pada ayat ini Allah tegaskan, Dia akan memasukkan yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Dengan keterangan berikutnya, kita faham bahwa yang dimasukkan ke dalam rahmatnya oleh Allah dalam kehendaknya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang taat padanya dan tidak melakukan kezaliman. Sedangkan orang-orang yang zalim, Allah sediakan bagi mereka azab yang maha pedih. Wal'iyadzubillah. Ini keterangan yang datang dari ayat-ayat Allah. Oleh karena itu mari bersama-sama untuk keselamatan kita semua, untuk kebahagiaan kita dan keluarga, untuk keselamatan bangsa kita semua dan umat manusia. Mari kita kembali kepada Tuhan kita, mengikuti petunjuknya, beriman kepadanya, beriman kepada ayatnya, mengerjakan amal-amal soleh. Dan kitab Al-Quran tak dapat digantikan dengan yang lain. Walan tajida min dunihi multahada. Dengan kita mengikuti Al-Quran, berarti kita dengan tegas menunjukkan loyalitas dan wala kita kepada Allah.
Meninggalkan Al-Quran berarti kita mengungkapkan barok kita. Kita berlepas tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah juga akan berlepas tangan dari kita. Maka buktikanlah iman kita, kepasrahan kita kepada Allah. Dengan bersungguh-sungguh kita membaca kitabnya, mengikuti petunjuknya. Juga kita membacakan bagi saudara-saudara kita semuanya. Semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunannya atas kita semua. Meneguhkan hati kita untuk berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan, mengampuni dosa kita, menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mengumpulkan kita bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.